Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipertimbangkan secara matang bahwa euforia atau terlalu bangga terhadap keberhasilan itu akan bisa membunuh karakter kita sendiri. Karena semakin kita membanggakan pada aspek capaian-capaian kita, tentu hal yang lebih penting yakni hati-hati atau waspada itu akan sulit untuk direalisasikan. Ketika orang sibuk dengan mencela orang lain, maka dia tidak akan paham terhadap dirinya sendiri karena dia berpikir bahwa ada kondisi-kondisi yang menguntungkan bagi dirinya dan bisa merugikan orang lain. Tentu sifat seperti ini tidak boleh ada dalam diri kita, meskipun andai kata pun ada, itu ya manusiawi saja. Karena memang manusia itu adalah tempatnya lupa dan salah. Kalau kita perhatikan dari aspek manapun, sekarang ini dari kacamata kita, dari disiplin ilmu pengetahuan yang kita bidangi, tentu akan bisa memberikan sebuah referensi, memberikan sebuah gambaran real pada diri kita. Apakah waktu yang sedang kita arungi ini merupakan sesuatu yang baik atau tidak baik? Apakah perilaku orang terhadap kita baik atau tidak? Apakah orang berperilaku pada orang lain itu mencerminkan sebuah jiwa besar atau sebaliknya? Miris kiranya saat ini banyak pihak-pihak yang tentu mengkondisikan bahwa dirinya benar, bahwa dirinya baik. Tetapi dalam sudut pandang kita, mereka tidak seperti yang dia ekspektasikan. Ekspektasi mereka berbeda dengan apa yang kita gambarkan. Sehingga pola-pola seperti ini tentu harus memerlukan banyak pembelajaran. Kalau kita kaitkan dengan semangat kebersamaan, tentu tidak ada dalam sebuah keyakinan bahwa yang paling baik itu bercerai-berai. Tentu yang paling baik adalah bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Di situ berpegang teguh pada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Kalau dalam bahasa sederhana, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebuah keberagaman dari sisi manapun tentu harus dihargai, harus disikapi dan harus dihormati. Sebagaimana kalau kita miris dalam sisi olahraga misalnya, ketika PSSI mewakilkan timnas senior kita menuju ke round 3 Piala Dunia, yang tentu kita sudah paham bahwa kita berada di grup C, dan grup C itu yang ranking terdekat kita ada Cina, Bahrain, dan tentu saja yang langganan Piala Dunia ada Jepang, ada Australia, dan ada Arab Saudi. Kelima negara ini atau 6 negara dengan Indonesia ini mempunyai kapasitas yang sangat berbeda. Tetapi karena Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang baik, terutama pada sisi leadership, diakui atau tidak, kepemimpinan dalam sebuah organisasi akan sangat menentukan keberlangsungan dari organisasi itu sendiri.
Kepemimpinan dalam sebuah desa akan menentukan kemajuan dari desa itu sendiri. Kecamatan juga begitu. Kabupaten mungkin juga sama. Negara kita juga sama. Artinya kita harus dipimpin dengan orang-orang yang tepat. Bukan orang-orang yang pintar, bukan. Tapi orang-orang yang tepat. Prosedurnya sebenarnya sederhana, bahwa orang yang tepat tentu orang yang mengerti siapa yang dipimpinnya, bagaimana cara memimpinnya, dan sejauh mana pemimpin itu harus bergerak. Kalau pemimpin itu terlalu pintar tapi tidak bisa diikuti oleh anggotanya atau pengurusnya atau parlemennya atau apapun istilahnya, maka pemimpin itu akan bergerak sendiri. Dan itu akan sangat tidak menguntungkan untuk keberlangsungannya. Tetapi ketika pemimpin itu tidak kaya dengan inisiatif, hanya yes bos saja, kalau di bawah ya hanya menjalankan program saja, tanpa ada inisiatif-inisiatif yang baru, tentu akan sangat merugikan. Merugikan siapa? Yang jelas merugikan dirinya sendiri. Karena mereka tidak bisa berpacu dengan waktu, tidak bisa berpacu dengan keadaan, dan tidak bisa bersinergi dengan situasi dan kondisi. Hal ini perlu saya sampaikan, karena di bidang olahraga saja, saking negara-negara itu tidak menginginkan Indonesia maju, tim Indonesia atau timnas kita itu akan diakali oleh negara lain. Misalnya dari aspek pertandingan, Bahrain misalnya. Kita ketahui bahwa Bahrain itu suhu negaranya pada saat siang hari itu mencapai angka 50 derajat Celcius, itu tertingginya. Padahal kita di negara Indonesia yang tentu saja masyarakatnya, negerinya, negaranya itu minimal atau maksimal mencapai angka hanya 36-37 derajat Celcius. Tetapi Bahrain menyampaikan, mungkin di media sosial juga kita sudah mengerti, bahwa pertandingan akan dilakukan siang hari. Kalau jadi dilaksanakan pukul 1 siang waktu Bahrain, berarti suhu kita akan sangat repot di sana. Karena yang biasanya 37 menjadi 45 atau bahkan 50 derajat Celcius. Itu tidak hanya merusak fisik, tapi juga akan merusak etos kerja dari tim kita, timnas kita. Bisa kita bayangkan seberapa anak-anak kita, pemain-pemain timnas kita yang sudah bermain all out, tetapi mereka dikacaukan dengan suhu, dikacaukan dengan iklim yang di luar kebiasaan. Biasanya kalau tim bertanding itu kan sore hari atau malam hari, tetapi Bahrain memaksakan untuk siang hari. Mestinya itu Indonesia harus lapor kepada FIFA atau AFC, yang tentu saja ini adalah pelanggaran yang luar biasa. Ini tidak harus kita biarkan. Kalau Cina itu lebih sangar lagi, karena akan menjauhkan dari tempat pertandingan, dari pesawat terbang, itu perjalanan sampai 30 jam. Itu akan sangat menyiksa dan luar biasa. Untung kita mempunyai figur leadership seperti Bapak Erick Thohir. Mempunyai figur bisa bekerja sama dengan pemerintah, dengan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, dan Presiden terpilih Bapak Prabowo. Sehingga Indonesia menyewa pesawat pribadi yang tentu saja efektivitasnya jauh lebih baik daripada pesawat komersial. Ini perlu kita jadikan pertimbangan, bahwa bersatunya elemen-elemen terkait
untuk bisa menopang satu kondisi tertentu akan lebih bagus. Terutama ketika Indonesia dianggap sebagai negara miskin yang tidak akan mampu untuk membiayai kegiatan-kegiatan olahraga. Sesuatu yang sangat mencengangkan bahwa dalam 1 tahun PSSI harus menghabiskan biaya 800 juta sampai 1 triliun rupiah. Dan ini dijawab taktis, singkat, dan jelas bahwa pemimpin kita tidak gentar dengan pembiayaan seperti itu. Gianni Infantino sebagai presiden FIFA menyampaikan bahwa dalam 1 tahun Indonesia atau persepak bola Indonesia akan menghabiskan biaya minimal 500 sampai 800 juta. Bahkan di negara Jepang, kalau kita perhatikan, sepak bolanya dalam 1 tahun itu menghabiskan 5 triliun. Dan ini menghabiskan biaya seperti ini, Jepang menjadi negara yang di Asia Tenggara, kalau tidak salah dalam hitungan sekarang ini, peringkat Jepang adalah peringkat 18 dunia. Jauh dari Indonesia, karena Indonesia peringkat 133. Ini membuktikan juga bahwa pemerintah kita sangat serius dalam mensikapi hal ini. Kalau Bahrain mempersiapkan hal yang tidak wajar, kemudian China juga mempersiapkan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan, sportivitas dihilangkan dalam olahraga. Berbeda kiranya dengan Arab Saudi yang tentu saja dilatih oleh pelatih kenamaan Roberto Mancini, yang tentu saja ini memberikan warning bahwa Indonesia adalah negara yang tidak biasa-biasa saja. Mungkin orang dulu pernah menghina Indonesia karena Indonesia adalah peringkat yang jauh dari, bahkan lebih rendah dari Vietnam, lebih rendah dari Thailand, peringkat 133 dunia. Tetapi Indonesia yang merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara, atau bahkan di Asia Tenggara ini adalah satu-satu negara yang masuk dalam ronde 3 Piala Dunia. Ini juga menunjukkan bahwa Indonesia punya progres yang baik. Dan yang paling harus kita pahami sama-sama adalah prinsip diterimanya keturunan atau anak-anak yang mempunyai darah keturunan Indonesia yang bermain di seluruh benua, baik di Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka bisa membela Indonesia dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini akan membuktikan bahwa peringkat 133 itu hanya sebatas angka saja. Tetapi secara prestasi individual pemain, tentu negara-negara itu tidak bisa meremehkan Indonesia. Terutama Indonesia yang sudah mempunyai leadership atau kepemimpinan yang luar biasa. Orang pasti tahu siapa Bapak Erick Thohir. Erick Thohir itu Menteri BUMN. Tapi jangan lupa, beliau juga pernah mempunyai saham terbesar di Inter Milan. Dan mereka juga punya tim champion di Inggris, Hotspur, yang sekarang Marcelino Ferdinand ada di sana. Ini juga membuktikan bahwa Indonesia bukan kaleng-kaleng dalam menentukan kepemimpinannya. Indonesia sangat mungkin bisa berjaya di seluruh dunia dengan olahraga, khususnya sepak bola, dan mungkin akan disusul dengan bidang-bidang yang lain. Oleh karena itu, semangat kebersamaan perlu dilakukan. Kalau saat ini negara kita barangkali dirasa tidak baik-baik saja, tentu saja akan sangat sulit, karena yang dihadapi adalah teman-teman kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, kawan-kawan kita sendiri, sahabat-sahabat kita sendiri. Sehingga tentu
Kalau kita ingin bersaing pada dunia internasional, ingin mengkondisikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih baik, kita bikin contoh COVID-19 waktu itu. Negara-negara dinyatakan untuk lockdown total, tetapi Indonesia tidak menjalankan lockdown secara total. Sehingga tentu saja, andai Indonesia waktu itu menjalankan lockdown total, bagaimana nasib masyarakat? Bagaimana nasib kami di akar rumput seperti ini? Dan negara tidak akan mungkin bisa menjamin kehidupan 280 juta lebih masyarakatnya atau warganya. Oleh karenanya, kebijakan-kebijakan meskipun tidak populer perlu diambil. Secara kebersamaan kita juga harus demikian. Mari pada saat ini kita memerlukan sebuah progres pembangunan yang baik. Saya mengajak kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya, sedulur-sedulur saya, untuk bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungan. Kalau yang satu daerah dengan saya, mari kita bekerja sama. Tidak hanya sekedar sama-sama bekerja, tapi bekerja sama untuk memberikan kenyamanan bagi generasi yang berikutnya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, atau bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, itu tentu harusnya tidak berlaku untuk anak cucu kita. Bersenang-senang dulu dan selamanya harusnya senang dan bahagia. Tidak hanya sekedar senang, tapi bagaimana melatih anak cucu kita untuk belajar ikhlas. Ikhlas untuk mendoakan kita, ikhlas untuk mendukung kita, ikhlas untuk mensikapi kehidupan kita, dan ikhlas untuk menerima kita sebagai generasi yang telah melahirkan mereka. Sehingga proses ini tentu harus tetap berjalan. Perbedaan itu baik, tetapi pembangunan yang berkelanjutan atau kebersamaan kita dalam memikirkan masa depan kita itu harus juga dipikirkan. Membantu anak-anak kita untuk mendapatkan hak dan kewajibannya secara baik, itu akan sangat mulia daripada kita hanya sibuk mencela, meremehkan anak cucu kita sebagai generasi yang A, B, atau C, atau D, yang tentu saja ini akan sangat tidak baik. Menjadikan anak kita mempunyai star syndrome itu juga tidak baik. Karena mau tidak mau jangan sampai membentuk kondisi generasi sebagaimana kata dalam tempurung. Tetapi membentuk generasi yang rasional, yang normatif, yang punya etika, moralitas yang baik, itu sangat dibutuhkan untuk saat ini. Pangapunten, sekarang ini kita yang di Jawa itu hampir lupa dengan bahasa Jawa. Unggah-ungguh dalam tataran Jawa sudah mulai dihilangkan. Orang-orang Jawa sudah sulit untuk berbahasa Jawa. Baik itu bahasa Nguku, bahasa Kromo, Kromo halus, atau bahkan Kromo inggil. Ini perlu menjadi perhatian. Kalau kita sudah lupa dengan tradisi kita, lupa dengan budaya kita, budaya yang saling menghormati. Saya ingat bahasanya guru filsafat kita, dosen kita, almarhum Bapak Profesor Dr. Damarjati Supadjar, yang menyatakan orang Jawa itu lebih baik esem bupati semu mantri. Gimana maksudnya? Bupati itu hanya mesem saja, itu perangkat-perangkat atau kalau sekarang Forkopimda itu sudah memahami maksudnya apa ini.
tidak dugang bujang. Artinya apa? Menyuruh sambil memukul. Kalau di bahasa pewayangan, brotoseno. Brotoseno itu tidak ada unggah-ungguhnya, sopan santun, tapi ketegasannya luar biasa. Ini yang harus disikapi sama-sama, dan mari kita pelajari filosofi Jawa. Bukan menghilangkannya, tapi bagaimana kita mempelajari. Kita tahu lagu Cublak-Cublak Suweng. Itu tidak hanya sekedar dinyanyikan, tapi apa yang tersirat dari lagu atau tembang Cublak-Cublak Suweng itu. Kita sering menyanyikan Sluku-Sluku Bathok. Apa maksudnya? Ketika Kanjeng Sunan Giri menyampaikan lirir, tandure sumilir, kang ijo royo tak sengguh temanten anyar. Itu filosofinya apa? Sebagaimana Sunan Giri itu adalah al-alim, tafaqahu fiddin, menjadi rujukan Wali Songo pada saat lalu. Kerangka keilmiahan ada pada beliau. Scientific approach, pendekatan ilmu pengetahuan perlu dilakukan tanpa menghilangkan esensi dan budaya yang ada pada kita semua. Semoga ketika kita diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, itu tidak menutup jalan orang lain dalam berbuat baik. Kalau kita berbuat baik kemudian menutup jalan orang untuk berbuat baik, berarti kebaikan kita membawa resiko atau dampak negatif pada orang lain. Maka itu harus kita hindari. Berikan kesempatan orang lain juga untuk bergerak. Tapi jangan lupa, kita harus tetap memotivasi diri kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada negara ini, dan khususnya tim nasional kita yang nanti akan berjuang dari tanggal 5 September melawan Saudi Arabia, tanggal 10 September melawan Australia, kebetulan di SUGBK di Indonesia. Mari kita dukung agar tim kita bisa membentuk sejarah, bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Waktu itu kita sudah masuk Piala Dunia, tapi namanya bukan Indonesia, masih Hindia Belanda. Tetapi sekarang kita sudah mempunyai negara sendiri, yakni Indonesia, yang tentu saja semoga Indonesia bisa dijadikan sebagai sarana anak-anak kita untuk bangga mempunyai negara Indonesia. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Rela berkorban untuk menyingkirkan egonya, menyingkirkan kesombongannya, untuk diganti dengan saling membuat kebaikan, saling berbuat yang terbaik dari lini ke lini, dari sektor ke sektor, dari bidang mereka masing-masing. Dan semoga kita sebagai orang tua tetap sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri andayani. Ketika kita di depan, maka bisa memberikan toladan, memberikan contoh yang baik pada orang-orang di belakang kita. Ketika kita sedang berada di tengah, maka bisa membangun motivasi yang kuat, karakter building, national building, agar anak-anak kita mampu memberikan kebaikan-kebaikan pada orang-orang sekitarnya. Kalau kita berada di belakang, berarti kita harus memberikan kekuatan yang lebih, yang bisa memberikan daya yang kuat, mendorong sekuat-kuatnya agar anak kita, generasi sesudah kita, bisa berlari sekencang-kencangnya untuk mendapatkan Indonesia emas tahun 2045. Amin, Allahumma amin. Yang terakhir seperti biasa,
Mari kita saling mendoakan agar kesulitan-kesulitan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.